Dari kemarin, timeline di media sosial saya penuh dengan narasi-narasi kalau KPK sekarang sedang dilemahkan. Narasi yang berulang seperti kaset rusak itu mulai dimunculkan ketika pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. Sehingga KPK akhirnya dipaksa punya Dewan Pengawas dan pegawainya juga wajib berubah menjadi ASN. Revisi Undang-Undang KPK itu memang manjur. Terbukti KPK sekarang bukan lagi lembaga istimewa dan super body, tapi sudah menjadi lembaga negara biasa yang langsung bertugas di bawah presiden. KPK juga terikat dengan aturan-aturan sehingga mereka tidak bisa main sadap dengan membabi buta dan mudah disusupi oleh kepentingan politik. Sejak dulu KPK merasa bahwa mereka adalah lembaga super, berada di atas negara, bahkan seperti membangun negara di dalam negara. Padahal KPK itu digaji oleh negara. Sejak dibentuk pertama kali, negara sudah mengeluarkan anggaran sampai 15 triliun rupiah untuk KPK. Sialnya, yang bisa dikembalikan KPK ke negara dari hasil menggerebek para koruptor itu hanya 3 triliun rupiah saja. Rugi bandar memang biaya KPK, tapi gimana lagi, ini kan amanat yang harus diemban oleh negara. Dan sesudah KPK kembali ke negara berdasarkan amanat undang-undang, maka bersih-bersih pun dimulai di KPK. Para pegawai KPK harus menjalani tes wawasan kebangsaan sebagai syarat untuk menjadi ASN. Dan disinilah keributan itu kembali terjadi. Dari hasil tes wawasan kebangsaan itu keluar informasi ada 75 orang yang tidak lolos. Dan Ketua KPK Firly Bahuri sudah menegaskan mereka yang tidak lolos akan segera dipecat. Tes kebangsaan ini penting karena KPK bergerak di ranah hukum dan mereka juga dibekali oleh alat penyadap. Bayangkan kalau KPK dikuasai oleh kelompok yang ingin menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Di KPK sendiri isu bahwa kelompok Taliban itu sangat mendominasi dan punya pengaruh besar di sana. Karena mereka menguasai serikat pekerja yang mereka beri nama Wadah Pegawai KPK. Keributan ini dikabarkan bermula dari pernyataan seorang penyidik senior di KPK, yaitu Novel Baswedan. Novel kabarnya adalah satu dari 75 orang yang tidak lolos dari tes kebangsaan. Dan pernyataan Novel itu pun disambut oleh para sahabat-sahabatnya di luar KPK dengan gegap gempita. Mereka menuding pemerintahan Jokowi sedang menghancurkan KPK dengan memecat Novel. Indonesia Corruption Watch atau ICW yang paling galak menyerang Jokowi dengan menuding pemerintahan sekarang sedang menghancurkan KPK. Menurut ICW, keinginan memecat Novel Baswedan itu sudah direncanakan sejak lama dan itu dilakukan dengan melakukan tes wawasan kebangsaan. Menurut jejak sejarah, ICW dan KPK ini sudah berteman sejak lama. Bahkan Profesor Romli Atmasasmita, guru besar hukum, pernah membongkar praktek kalau ICW mendapatkan dana asing sebesar 96 miliar rupiah lewat bantuannya KPK. Dan tuduhan Profesor Romli ini tentu saja dibantah oleh orang-orang ICW. Tetapi lucunya, meski ICW bilang Profesor Romli itu fitnah, mereka tidak berani mengadukan Profesor Romli ke polisi. Mungkin takut kali ya, kalau udah di polisi malah akhirnya kebongkar keburukan ICW yang sebenarnya. Dan ketika Undang-Undang KPK direvisi, dulu ICW jugalah yang mati-matian membela KPK. Mereka bekerja sama dengan beberapa media online besar yang selama ini juga mendapat keuntungan sumber berita dari KPK untuk menyerang pemerintah dan mencari simpati dari masyarakat. KPK sedang dilemahkan, teriak mereka begitu dulu. Narasi playing victim yang sudah basi, yang biasa dipakai oleh kelompok garis keras seperti FPI dengan tudingan kriminalisasi ulama, ya mirip-mirip lah cara mereka berdua. Buat ICW, kalau Novel Baswedan akhirnya dipecat dari KPK, maka hancurlah KPK. Seolah-olah di KPK itu yang paling pinter cuman si Novel doang. Seolah-olah KPK itu punyanya si Novel, yang ngasih makan si Novel, yang membesarkan si Novel, dan penyidik lain di KPK cuman numpang doang. Narasi bahwa KPK butuh seorang Novel Baswedan ini narasi yang sangat menjijikkan buat saya. Novel bukan KPK dan KPK juga bukan Novel. KPK adalah lembaga resmi negara dan Novel Baswedan cuma jongosnya doang di sana. Nggak ada Novel, KPK tetap ada. Bahkan mungkin tanpa Novel Baswedan,
KPK bisa lebih moncreng kerjanya. Novel memang adalah jasanya untuk membongkar beberapa praktek korupsi di negeri ini. Tapi maaf ya, itu bukan cuma jasa Novel seorang, tapi teamwork yang bekerja. Lagian ngapain juga mempertahankan Novel yang tidak bisa memberi pendapatan tinggi ke negara. Lah negara sudah keluar 15 triliun rupiah ke KPK, dapatnya cuma 3 triliun rupiah saja. Rugi dong negara. Malulah sama kejaksaan yang kalau bongkar kasus nilainya bisa ratusan triliun rupiah. Lagian Novel Baswedan juga sudah bekerja di KPK selama 14 tahun lamanya dengan prestasi yang makin lama makin menurun. Tangkapannya semakin lama semakin kecil, tapi berita penangkapannya semakin lama yang semakin besar. Sudah waktunya memang pegawai-pegawai KPK lama dikeluarkan dari KPK. Ganti dengan orang-orang baru dan muda yang lebih fresh dan lebih mumpuni. Lucu memang si Novel ini. Teriak-teriak terus dia terzolimi di dalam KPK, tapi dia tetap bertahan di sana. Ngapain terus bertahan di KPK, Vel? Apa KPK itu kamu jadikan periuk nasimu? Kamu jadikan pelindung untuk saudaramu yang pejabat itu? Takut ya kalau nanti KPK sudah nggak kamu pegang, saudaramu itu nanti kejang-kejang. Pembersihan KPK dari orang-orang lama dan kelompok Taliban itu memang sudah harus dilakukan. Dan Firly Bahuri, ketua KPK baru sudah memulai dengan memajang foto presiden dan wakil presiden di ruangan konferensi pers di KPK. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ini oleh KPK. Pesan dari dipajangnya foto itu sudah jelas bahwa KPK sekarang sudah kembali ke pelukan negara. Markisa, mari kita seruput kopi nanti kalau sudah buka puasa.